Berhenti berusaha lebih produktif. Justru itu penyebab burnout-mu. Kamu bangun pagi, buka laptop, balas chat, zoom on, lembur, tiap hari. Target tercapai, tapi kamu nggak merasa menang. Kamu malah habis. Kamu bilang produktif artinya sibuk. Padahal sibuk belum tentu produktif. Dia kerja sebagai freelance. Dia ambil 3 proyek sekaligus. Katanya biar pemasukan naik. Setiap malam, dia kerja sampai jam 1 pagi. Jam 7 udah rapat. Hasilnya, bukan uang banyak, tapi burnout berat. Badan sakit, desainnya biasa aja. Kamu mungkin ngerasa ini cerita yang familiar, karena banyak dari kita diajari kerja keras sama dengan sukses. Tapi di tahun ini, rumus itu sudah usang. Dunia makin cepat dan burnout makin dekat. Banyak pekerja lepas dan karyawan merasa harus selalu on karena takut ketinggalan. Kamu takut kalau slow, kamu dianggap malas. Padahal, slow bukan berarti stop. Dari buku Slow Productivity, Cal Newport bilang, produktivitas sejati bukan tentang lebih banyak output dalam waktu singkat, tapi tentang melakukan hal yang benar dalam tempo yang manusiawi. Fakta, studi menunjukkan setelah 40 jam kerja per minggu, produktivitas tambahan hampir nol. Malah menurun. Tapi banyak dari kita kerja 50-60 jam, lalu heran kenapa sering sakit kepala. Di tahun ini, budaya hustle masih dipuja, tapi pelakunya diam-diam hancur. Kamu mungkin nggak sadar, tapi burnout itu bertahap. Awalnya cuma malas sedikit, lalu jadi susah fokus, lalu sering marah, lalu nggak bisa tidur, lalu sakit. Dan di puncaknya, kamu nggak bisa kerja sama sekali. Bukan karena malas, tapi karena kosong. Ini bukan hidup yang kamu mau, kan? Kamu mau kerja keras, tapi juga mau menikmati hasilnya. Sekarang, aku kasih jalan keluarnya. Bukan teori, tapi 3 prinsip dari slow productivity. Prinsip pertama, lakukan lebih sedikit hal. Ya, kurangi proyekmu. Newport bilang, kebanyakan dari kita terlalu banyak komitmen, lalu semua jadi setengah-setengah. Pilih 1 hingga 3 tugas yang paling berdampak. Tolak sisanya dengan sopan. Prinsip kedua, kerjakan dengan kecepatan alami, bukan kecepatan mesin. Manusia punya ritme. Ada hari produktif, ada hari slow. Itu wajar. Jangan paksakan kerja 8 jam penuh setiap hari. Otakmu butuh jeda. Prinsip terakhir, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. 1 karya bagus lebih berharga dari 10 karya biasa. Di buku Slow Productivity, Newport kasih contoh penulis yang hanya terbit 1 buku dalam 3 tahun, tapi bestseller. Bandingkan dengan yang ngebut terbit 5 buku setahun, tapi nggak ada yang ingat. Kamu mau jadi yang mana? Aku yakin kamu pilih kualitas. Sekarang, bagaimana menerapkannya dalam kehidupanmu sehari-hari di tahun ini? Langkah pertama, audit tugas mingguan. Tulis semua yang kamu kerjakan. Lalu tanya, apa yang bisa dihilangkan? Kamu akan kaget, banyak tugas yang nggak penting tapi makan waktu. Rapat nggak jelas, balas email panjang. Hentikan, delegasikan atau tolak. Ini bukan malas, ini strategi. Langkah kedua, tentukan jam kerja mati. Misal, nggak kerja setelah jam 7 malam. Matikan notifikasi kerja. Jangan buka email, dunia nggak akan runtuh. Langkah ketiga, sisihkan waktu untuk istirahat nyata. Bukan scroll HP, jalan kaki 15 menit. Duduk diam atau tidur siang 20 menit. Itu investasi. Data dari penelitian tentang tidur menunjukkan short nap meningkatkan fokus hingga 30%. Langkah keempat, buat daftar tugas hari ini maksimal 3 hal, bukan 10. Selesaikan 3 itu dengan baik. Besok ulang, nggak usah muluk-muluk. Ingat cerita tadi, freelance designer tadi. Dia hampir berhenti total, tapi dia baca buku ini. Dia berani nurunin proyek dari 3 jadi 1. 1 proyek besar yang dia suka. Dia atur jam kerja, 9 pagi sampai 5 sore, nggak lebih. Laptop mati. Dia juga berhenti multitasking. 1 jam deep work, lalu istirahat. Hasilnya, desainnya jadi jauh lebih bagus. Klien puas, dan dia bisa tidur 8 jam. Pendapatannya, awalnya turun karena proyek sedikit, tapi kemudian naik karena klien rela bayar mahal untuk kualitas. Ini yang Newport sebut slow productivity paradox. Dengan bekerja lebih lambat, kamu menghasilkan lebih banyak nilai. Kamu mungkin takut kalau aku slow, aku akan ketinggalan. Tapi coba lihat sekitar. Yang terburu-buru justru yang paling cepat burnout. Yang pelan tapi konsisten, yang sampai tujuan.
Sekarang, aku ajak kamu melakukan satu perubahan kecil minggu ini. Pilih satu prinsip dari slow productivity yang paling relevan buat kamu. Misalnya, kamu terapkan lebih sedikit proyek. Tolak satu tugas baru minggu ini. Rasakan bedanya. Kamu akan punya lebih banyak ruang di kepala. Kalau kamu sudah coba, komen di bawah dengan prinsip yang kamu pilih. Follow akun ini dan simpan video ini buat kamu yang sering merasa guilty kalau istirahat. Sekarang aku mau kasih perspektif penutup. Bukan sekedar tips, tapi perubahan cara pandang. Produktivitas bukan tentang seberapa banyak kamu bekerja, tapi tentang seberapa sedikit kerja sia-sia. Kebanyakan dari kita menghabiskan 60% waktu untuk hal yang nggak berdampak. Kalau kamu bisa memotong yang 60% itu, kamu kerja lebih sedikit tapi hasil lebih besar. Kamu nggak perlu jadi superhero, kamu perlu jadi pintar dalam memilih pertarungan. Di tahun ini, kemampuan untuk tidak melakukan sesuatu sama berharganya dengan kemampuan melakukan sesuatu. Karena dunia sudah terlalu bising, hanya dengan mengurangi, kamu bisa mendengar suaramu sendiri. Kamu mungkin merasa, tapi bosku minta banyak, atau klienku butuh cepat. Kamu bisa komunikasikan dengan jelas. Katakan, aku akan hasilkan kualitas terbaik kalau punya waktu cukup. Kebanyakan orang dewasa menghargai kejujuran, dan mereka juga nggak mau hasil asal-asalan. Jadi jangan takut bilang tidak atau nanti. Yang penting cara bicaramu. Coba praktekkan minggu ini. Pilih satu hari untuk bekerja seperti manusia normal. Di hari itu, kamu hanya kerja 6 jam. Istirahat 1 jam makan siang. Matikan laptop tepat waktu. Catat hasilnya. Apakah ada yang benar-benar kacau atau justru kamu lebih segar? Aku yakin kamu akan terkejut. Dunia nggak runtuh dan kamu bisa tidur nyenyak. Kebiasaan kecil ini jika diulang akan menyelamatkan karirmu dari burnout. Kamu layak untuk bekerja tanpa hancur. Kamu layak untuk sukses tanpa sakit. Dan ingat, pertumbuhan sejati itu lambat. Pohon bukan balon. Balon cepat meledak. Pohon tetap berdiri berpuluh-puluh tahun. Jadi mulai sekarang, tolak budaya hustle. Pilih slow productivity, pilih dirimu. Karena kerja produktif tanpa burnout itu bukan mimpi, itu pilihan. Dan kamu sudah memulainya hari ini.